Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Fitra Sabil ingin mempresentasikan tentang teori perkembangan moral menurut Laurence Colbert. Pendahuluan. Perkembangan moral merupakan proses bertahap dalam memahami dan menilai benar serta salah. Laurence Colbert menjelaskan bahwa moral berkembang melalui tahapan tertentu berdasarkan cara berpikir seseorang dalam menghadapi dilema moral. Teori ini penting untuk memahami bagaimana individu berbentuk sikap, nilai, dan perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada konteks pendidikan. Terus pembahasan. Laurence Colbert mengemukakan bahwa perkembangan moral individu berlangsung secara bertahap dan berurutan seiring dengan perkembangan kognitif dan pengalaman sosial. Fokus utama teori ini bukan pada perilaku moral semata, melainkan pada penalaran moral, yaitu cara individu berpikir dalam memberikan alasan dalam menentukan suatu tindakan sebagai benar atau salah. Colbert membagi perkembangan moral ke dalam 3 tingkat utama yang masing-masing terdiri atas 2 tahap, sehingga keseluruhan berjumlah 6. Tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, penilaian moral individu didasarkan pada konsekuensi langsung dari suatu tindakan, terutama hukumnya dan imbalan. Moral dipahami secara sederhana, yaitu menghindari hukuman dan memenuhi kepentingan pribadi. Tingkat ini umumnya ditemukan pada anak-anak, meskipun dalam kondisi tertentu dapat juga dijumpai pada orang dewasa. Tingkat konvensional. Pada tingkat konvensional, individu melalui mempertimbangkan norma sosial, aturan, serta harapan lingkungan. Tindakan dianggap benar apabila sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat dan dapat menjaga ketertiban sosial. Individu dapat tahap ini berperilaku moral demi memperoleh penerimaan sosial dan menaati hukuman yang berlaku. Tingkat ini banyak dijumpai para remaja dan orang dewasa. Tingkat pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional ini menunjukkan penalaran moral yang lebih matang. Individu tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga mampu mengevaluasi hukum berdasarkan prinsip keadilan dan nilai etika universal. Pada tingkat ini, keputusan moral didasarkan pada kesadaran pribadi, hak asasi manusia, dan keadilan universal. Tidak semua individu mampu mencapai tingkat ini karena membutuhkan kemampuan berpikir abstrak yang tinggi. Terus kelebihan teori ini perkembangan moral menurut Laurence Colbert. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, memiliki tahapan perkembangan moral yang jelas dan sistematis. Terus ada menekankan penalaran moral bukan sekedar perilaku.
Terus ada relevan digunakan dalam dunia pendidikan. Terus ada membantu memahami tingkat kematangan moral individu. Kesimpulannya, teori perkembangan moral menurut Lawrence Goldberg menyimpulkan bahwa moral individu berkembang melalui tahapan yang sistematis dan berurutan, dari orientasi pada hukuman hingga pada prinsip etika universal. Perkembangan moral ditentukan oleh cara berpikir dalam penalaran individu dalam menilai benar dan salah. Teori ini memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan sebagai dasar dalam membina dan mengembangkan karakter moral peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Sekian, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kurang lebihnya, jika benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.